Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang cantik, lenggak-lenggak begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-15 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Chris Urspon sebagai Jarot, M. Abud sebagai Simo Putih, Eli Burhan sebagai Mbok Supi, Anis sebagai Nyubedon, Asriati sebagai Nyai Susuk Ireng, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mbok Supi mengharapkan agar Kensari tidak terlalu jauh meninggalkan rumah karena pernikahan akan dipercepat. Hal itu membuat Kensari sedikit resah, lalu mengadukan hal itu kepada Jarot sang kekasih. Jarot akan berusaha membebaskan Kensari di hari pernikahan itu. Suasana temaram di malam itu tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan Mbok Supi yang mencari-cari Kensari. Mbok Supi mendengar suara-suara seperti kuku harimau menggaruk-garuk di kamar Kensari. Di mana, Mbok, suara-suara itu? Tadi aku mendengarnya di pintu kamarmu, Nduk. Aku mendengar sungguh. Tapi lihat, Mbok, pintu kamarku tidak ada yang tergores kena cakaran harimau. Mungkin perasaan Simbok saja. Aneh. Masa iya tidak ada bekas guratan atau goresan di pintu itu? Simbok kurang percaya. Lihatlah, Mbok. Nah, ini. Aku bawakan lampu sentir. Kalau Simbok tidak percaya. Oh, iya ya. Tidak ada tanda-tandanya. Aneh betul. Kalau begitu, suara apa ya? Mungkin suara kucing sedang mencari tikus. Entahlah, sebaiknya kau tidur dekat Simbok saja, Nduk. Simbok takut sendirian. Mbok ini aneh sekali. Baiklah, Mbok. Aku tidur di ruangan tengah saja. Di kamar rasanya agak panas. Ya, terserah kamu. Asal kamu di dalam rumah, Nduk. Ayo, tidurlah. Iya, Mbok. Aduh. Pelan-pelan nih, Guru. Sakit sekali. Aku seperti ada urat-uratku yang putus nih, Guru. Untung saja urat nadimu tidak terluka. Kalau sampai putus, harapan untuk hidup kecil sekali. Kau harus membalas dendam, Nyai Susuk Ireng. Iya, Guru. Aduh, pelan-pelan dicabutnya nih, Guru. Sakit sekali. Ngilu. Sedikit lagi anak panah ini tercabut. Ya. Tahan saja rasa sakit itu. Ya. Awas. Aduh.
Aduh, darahku. Darahku kenapa jadi hitam nih, Guru? Kenapa hitam nih, Guru? Ini adalah darah yang bercampur racun. Untung saja ramuan-ramuan yang kubuat segera menolak racun-racun di dalam tubuhmu. Racun kodok hitam yang paling berbahaya, Nyai. Hah? Kodok hitam? Iya. Apakah ada kodok hitam? Kodok yang berwarna hitam nih, Guru? Kodok ini langka. Mungkin di Jawa Dwipa cuma ada beberapa ekor. Dulu di zaman Majapahit, kodok hitam ini dipergunakan untuk ilmu gaib, melumpuhkan orang dari jarak jauh. Begitu menyeramkan kedengarannya, Nyi Guru. Lalu, bagaimana dengan aku ini? Apa aku bisa disembuhkan, Nyi Guru? Oh, bisa. Semasa Nyi Wedon masih hidup, kau jangan takut. Apapun racunnya, dapat aku punahkan dengan cepat. Dan si pembuat racun ini. Nyi Guru, pemilik anak panah ini Geragap, Rewang di rumah Kensari. Apa? Rewang memiliki racun sedahsyat ini? Iya, Nyi Guru. Dari mana anak itu mendapatkannya? Yang aku dengar, Geragap itu berasal dari hutan di Madukara, Nyi Guru. Pantas saja. Hutan yang paling angker, Nyai. Menurutku, hutan Madukara itu tempat pertemuan para siluman dari semua golongan. Lalu, kalau siluman Tengger, bagaimana, Nyi Guru? Kita mempunyai kepentingan yang sama. Kita tidak bisa melanggar wilayahnya, Nyai. Namun, Nyi Guru, siluman-siluman di sana menginginkan Kensari, Nyi Guru. Biarlah. Kalau perlu dan terpaksa, kita akan bertarung dengan siluman-siluman di sana. Tentu kau mau ku ajak ke sana, bukan? Apa tidak berbahaya, Nyi Guru? Kenapa kau masih merasa takut, Nyai? Bukankah kau memiliki kekuatan dahsyat? Kau sekarang dapat menghilang dan beberapa ilmu kebal telah kau miliki. Kenapa kau harus takut menghadapi kenyataan hidup? Tidak, Nyi Guru. Aku tidak takut. Namun, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan para siluman? Sementara dengan seorang Rewang saja, tanganku mudah dipanggang anak panahnya. Dan bukan itu saja, bola api ciptaanku dapat ditembusnya. Saat itu hari apesmu, Nyai. Jadi ya apapun bisa terjadi denganmu. Nah sekarang makanlah bubur walet ini untuk menambah kesehatanmu. Iya, Nyi Guru. Kalau pergelangan tanganku ini sudah sembuh, aku akan membalaskan sakit hatiku ini. Semua yang menjadi musuh-musuhku akan kuhabisi, terutama Geragap. Dia betul-betul membuatku sakit hati. Kenapa kau melamun, Nyai Susuk Ireng? Apa bubur yang kau makan tadi kurang enak? Tidak, Nyi Guru. Justru bubur sarang burung walet itu nikmat, Nyi Guru. Lalu ada semacam daging campurannya. Daging apa itu, Nyi Guru? Itu adalah daging landak dan daging ular hijau. Untuk menguatkan dadamu, serta untuk memudarkan racun-racun yang bersarang di sekitar pergelangan tanganmu itu, Nyai. Daging ular itu terasa manis sekali, Nyi Guru. Iya. Nah, sekarang mengasuhlah dulu supaya tidurmu tenang untuk memulihkan jalan darahmu itu. Iya, Nyi Guru. Mijan dan Geragap sudah lelap tidurnya. Malam ini terasa asing. Aku seperti mempunyai firasat akan terjadi sesuatu di sekitar rumah ini. Sebaiknya aku berjaga-jaga di luar sana. Dari atas hubungan pondokan Geragap, aku akan mengawasi tempat ini. Kenapa aku tidak bisa tidur? Aku sedikit pun tidak merasa kantuk. Kang Jarot telah membesarkan hatiku. Semangat hidupku ke depan bertambah besar. Mudah-mudahan Kang Jarot dapat menemukan wong agung Maksi Kondo. Aku mendengar seperti ada yang mencakar-cakar di depan pintu kamar ini.
Simbo sudah tidur. Aku lihat saja di luar. Apakah suara itu datangnya dari seekor harimau? Aku tidak melihat bayangan apa-apa. Yang kudengar adalah suara yang menggaruk-garuk dari sebelah sana itu. Kensari terus mengikuti suara-suara yang menggaruk-garuk itu. Semakin didekati, semakin jauh suara-suara itu. Kini suara itu menuju ke arah Pawon. Harimau. Aku mendengar dekat sekali suara itu. Tapi aku tidak melihat wujudnya. Aneh sekali. Siapakah kau? Kensari melihat bayangan manusia itu, lalu diburunya. Namun segala wujud yang diburunya itu berbalik. Ternyata manusia berkepala harimau berwarna putih. Kensari, aku datang untuk menemanimu malam ini. Aku merasakan ada getaran aneh di dalam pembuluh darahmu. Kau seperti terkena racun. Kau Simo Putih? Ya, Kensari. Nah, aku begitu rindu denganmu malam ini. Ayo, hiburlah aku dengan tarian-tarianmu. Tidak bisa Simo Putih. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Pergilah. Bukan tempatmu di sini. Pergilah Simo Putih. Kau harus bisa. Kau harus bisa, Kensari. Ayolah, sebentar lagi gending tayub akan terdengar. Tidak. Jangan paksa aku, Simo Putih. Jangan. Kalau kau menolaknya, tubuhmu akan menjadi hangus oleh racun-racun itu. Ayolah, Kensari. Ayo lakukan permintaanku. Aku tidak bisa menolaknya. Tatapan matanya begitu lembut dan mempesona. Tiba-tiba dari arah selatan, mengalun gending tayub membias di Pawon. Kensari seperti dipandu oleh kekuatan gaib. Tubuhnya mulai meliuk-liuk mengikuti irama gending tayub. Sementara Simo Putih mengikuti gerakan Kensari dengan penuh birahi. Gending yang mengalun itu menembus sayup-sayup sampai ke wuwungan pondokan Geragat di mana Jarot sedang meronda. Gending tayub. Sayup-sayup aku mendengar. Aneh sekali. Di mana ada pertunjukan tayub? Suara-suara ini membuatku curiga. Sebaiknya aku selidiki saja sekitar tempat ini. Aku selidiki dulu kamarnya Kensari. Kau semakin cantik malam ini, Kensari. Sayang sekali si Mewalang tidak ikut. Karena dia sedang semedi untuk mempersiapkan pernikahan kita. Siluman ini pun menuntut pernikahan. Tidak. Aku harus bisa menolak hawa gaib ini. Semoga Kakang Jarot dapat mencium suasana gaib ini. Yang aku, lindungilah aku ini. Kamarnya ku intai. Tidak ada apa-apanya. Mungkin di kamar lain. Tidur di mana ya Kensari itu? Atau mungkin di ruangan tengah. Terpaksa aku harus masuk ke dalam rumah. Biarlah, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya. Jarot terus memeriksa dari kamar ke kamar. Lalu kecurigaannya bertambah ketika menuju Pawon. Di sana dilihatnya Kensari sedang menari bersama bayang-bayang seekor harimau putih. Rupanya suara gending tayub itu dari sini sumbernya. Aku tidak bisa berbuat gegabah. Mungkin siluman itu yang sering mengganggu Kensari. Aku harus tetap waspada dan mengusirnya secara halus. Rindan, Simo Putih semakin kurang ajar. Dia mulai berani memeluk pinggangku. Kalau sampai berbuat yang tidak-tidak, aku akan berteriak.
Kensari, kau buah hatiku. Hayo terus menari dan menembanglah dengan sekar kantil Kensari. Tidak bisa, Simo Putih. Suaraku serat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Simo Putih, aku sudah lelah sekali. Tidak, Kensari. Kau harus menemaniku sampai pagi. Nah, di sini terlindung dari penglihatan mereka. Aku akan mengusirnya dengan semedi. Penolak bala. Jarod di pojok pawon di tempat yang terlindung duduk bersemedi menghadap kedua makhluk yang sedang menari tayub. Dari mulutnya, desis mantra terdengar mengusir kekuatan alam gaib. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Kensari selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.